Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan saya di serial kombinatorik, aturan dasar menghitung lanjutan. Langsung saja ke contoh soal. Tersedia 6 angka, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Di sini ada 4 soal yang akan kita kerjakan, di mana dari 6 angka ini akan dipilih 3 angka dan dapat mempunyai angka yang sama. Katakanlah ada 3 angka, maka ada 3 kotak yang kita sediakan ya, yang menyatakan angka ratusan, puluhan, dan satuan. Pada kasus nomor 1, ada 3 angka yang dapat mempunyai angka yang sama, maka pada kotak yang pertama bisa dipilih 6 angka ya. Kotak kedua bisa dipilih berapa angka? 6 angka juga, karena bisa memuat angka yang sama ya. Dan ini juga 6 angka juga. Sehingga totalnya adalah berapa? Perkalian dari ketiganya ya. Yang digunakan adalah aturan perkalian. Maka totalnya adalah 216. Sementara pada soal yang kedua, terdiri 3 angka dan tidak mempunyai angka yang sama, maka totalnya ada berapa? Ketika kita memilih kotak yang pertama, maka angka yang bisa dipilih ada 6 buah. Sementara ketika kita memilih angka yang kedua, maka angka yang kita pilih hanya bisa memilih 5 angka saja. Kenapa? Karena satu angka sudah terisi di kotak yang pertama. Demikian juga kotak yang ketiga, maka kotak ini hanya bisa memilih 4 angka karena 2 angka yang lain sudah mengisi kotak yang pertama dan kedua. Sehingga totalnya ada 6 dikalikan 5 dikalikan 4 sama dengan 120 kemungkinan ya. Untuk soal nomor 3, 3 angka dapat mempunyai angka yang sama, tetapi bilangan yang dihasilkan adalah ganjil. Nah, maka ada syaratnya, bilangan dihasilkan harus ganjil katanya. Nah, apa itu ganjil? Ganjil, bilangan yang dihasilkan ganjil berarti angka terakhirnya harus merupakan bilangan ganjil. Sementara di antara 6 angka ini, angka ganjil hanyalah 1, 3, 5, dan 7 ya. Maka ini totalnya ada 4 angka. Sementara ya, kalau kita mengisi kotak yang kedua, sebenarnya pada kaidah awalnya kita bisa memilih dari mana saja kotaknya, mau dari depan, mau dari tengah, mau dari belakang ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu kita harus mengetahui dulu syaratnya. Karena yang diminta adalah bilangan yang ganjil, maka kita isi yang belakang dulu ya. Nah, ketika kita pindah ke tengah, kita mengisi kotak yang tengah, maka ada berapa angka yang bisa dipilih? Adalah 6. Kenapa 6? Karena dapat memiliki angka yang sama. Sehingga kotak kedua 6 dan kotak pertama juga 6. Sehingga totalnya adalah 6 dikalikan 6 dikalikan 4 sama dengan 144 bilangan ya. Dan soal yang terakhir saya simpan di sini ya. Kita simpan di sini untuk soal yang terakhir. Terdiri dari 3 angka dan mempunyai angka yang sama dan memuat angka 7. Dapat mempunyai angka yang sama dan memuat angka 7. Nah, pada kasus ini maka kita harus memakai metode yang sebelumnya, yaitu metode membagi kasus. Ya. Oke. Apa saja kasus yang dapat dihasilkan di sini?
Maka kasusnya adalah pertama ketika 7 muncul sebagai ratusan. Ya. Kasus pertama nih. Kasus kedua 7 muncul sebagai puluhan. Sementara kasus ketiga 7 muncul sebagai satuan. Nah, ketika 7 muncul sebagai ratusan, maka di sini ada angka 7 ya, yang dia hanya satu kemungkinan dan 2 kotak yang lain. 2 kotak yang lain. Maka kotak yang kedua ini bisa memuat berapa kemungkinan? Ada 6 karena apa? Bisa memuat angka yang sama ya. Dan juga ini juga 6. Sehingga totalnya ada berapa? Ratusannya ada 1, puluhannya 6, dan satuannya 6. Maka totalnya adalah 36. Sementara jika 7 muncul sebagai puluhan, ya, maka 7 hadir di sini nih dia ya. Nah, selanjutnya angka ratusan ini ada berapa kemungkinannya? Kemungkinannya hanya 5. Kenapa? Karena angka 7 tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena dia sudah terwakili oleh kasus yang pertama. Ya, sehingga tidak perlu dimunculkan di sini. Ya. Dan terakhir ini ada berapa? Ada 6 juga ya. Karena boleh sama. Seperti itu. Maka totalnya adalah 1 dikalikan 5 dikalikan 1 dikalikan 6 sama dengan 30. Dan terakhir ketika 7-nya muncul sebagai satuan, maka kotak pertama dan kedua itu memuat masing-masing 5 ya. Kenapa? Kenapa 5? Karena pertama 7-nya sudah terpakai di sini yang di ratusan. Sementara 7 yang di puluhan sudah terwakili oleh kasus yang kedua. Sehingga totalnya adalah 5 kali 5 kali 1 ya, sama dengan 25. Nah, sehingga ada berapa total kemungkinan angka yang dihasilkan jika terdiri dari 3 angka dapat mempunyai angka yang sama dan memuat angka 7 adalah jumlah dari 3 angka ini, yaitu jumlahnya berarti 91. Jadi di sini ada 2 proses ya. Proses pertama adalah aturan perkalian dulu, kemudian proses yang kedua adalah aturan penjumlahan ya. Baik, demikian untuk sesi kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dari serial ini. Semoga kita bisa menuntaskan serial kombinatorik materi-materi dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.